Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 1261032020203. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama di bawah bimbingan Ibu Septi Wulansari, SSYMH. Yang pertama-tama adalah definisi dari asas legalitas hukum acara peradilan agama, yaitu dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum. Dasar legalitas ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan agama mengadili menurut hukum Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenan dengan persamaan hak derajat setiap orang di muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. Dasar hukum di dalam Undang-Undang tahun 1945 mengatur dalam pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa peradilan adalah badan penyelenggara yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman atas para pencari keadilan yang beragama Islam dalam hal-hal perdata tertentu yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Prinsip-prinsip asas legalitas ada dua. Yang pertama, asas-asas hukum acara yang baik. Yang kedua adalah yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Asas yang pertama meliputi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Proses peradilan dilakukan dengan mengatasnamakan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Proses peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2. Hakim mengadili kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, juga Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pemeriksaan terbuka untuk umum. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hakim bersifat menunggu. Pasal 118 HIR atau 142 RPG. Hakim bersifat pasif. Putusan hakim harus disertai alasan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 JO. Pasal 184 ayat 1 319 JIR atau 195 dan 618 RBG. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan pemeriksaan dilakukan dalam bentuk majelis. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tingkat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 atau Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Dan asas kedua yang sudah terdapat dalam undang-undang yaitu asas personalitas keislaman. Proses peradilan dilakukan dengan mengatasnamakan ketuhanan yang Maha Esa. Proses pemeriksaan sengketa perkawinan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.